Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Selamat datang kembali dalam mata kuliah Ikatan Kimia. Kalau dalam video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori pembentukan ikatan kovalen, yaitu khususnya teori ikatan valensi. Maka dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teori pembentukan ikatan kovalen yang kedua, yaitu teori orbital molekul. Sebelumnya, tahukah saudara apakah itu orbital molekul? Orbital molekul merupakan gabungan dari orbital-orbital atom. Yang perlu kita ingat, dalam teori orbital molekul yang berkontribusi dalam pembentukan ikatan kovalen adalah semua elektron yang bertindak di dalamnya. Contohnya, di sini ada atom H dengan nomor atom 1 dengan konfigurasi elektron 1s1, ini adalah orbital atomnya. Kemudian ada H yang kedua, masih sama dengan nomor atom 1 dengan konfigurasi elektron 1s1, ini orbital atomnya. Kemudian, menurut teori orbital molekul, jika atom H dengan atom H yang pertama ini dengan atom H yang kedua ini berikatan dan membentuk molekul H2, maka orbital atom dari H yang pertama ini dengan orbital atom dari H yang kedua ini akan melebur atau bergabung menjadi yang namanya orbital molekul. Nah, ketika orbital-orbital atom ini bergabung membentuk orbital molekul, menurut teori orbital molekul itu ada dua kemungkinan. Yang pertama akan terjadi yang namanya orbital molekul ikatan atau bonding. Yang kedua adalah akan terjadi yang namanya orbital molekul tidak berikatan atau anti-bonding yang biasanya dilambangkan dengan bintang. Nah, kemudian di dalam teori orbital molekul akan ada istilah-istilah baru yang harus kita pahami. Di antaranya adalah tentang jenis ikatan. Jenis ikatan di dalam orbital molekul ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ikatan sigma, dilambangkan dengan sigma seperti ini. Kemudian yang kedua ada ikatan pi. Ini ya. Nah, ikatan sigma ini adalah ikatan yang terbentuk antara orbital-orbital S dengan S dengan P, dan P dengan P. Sementara ikatan pi itu terbentuk antara orbital P dengan P. Ini kenapa saya bedakan dengan yang di atas. Jadi untuk membedakan mana yang termasuk ikatan sigma dan yang termasuk ikatan pi. Jadi kita harus tahu bedanya. Apa bedanya orbital P dengan P pada ikatan pi dengan orbital P dengan P pada ikatan sigma. Kita ingat kembali kemarin yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika ada orbital S, temu dengan orbital S, digambarkan seperti ini. Ini adalah overlapping-nya. Nah, di sini adalah ikatan sigmanya. Ini adalah ikatan sigma antara S dan S. Kemudian orbital S dengan orbital P, ini adalah overlapping-nya atau ikatan sigma antara S dengan P. Kemudian ini adalah orbital P dengan orbital P. Ini adalah overlapping-nya atau di sini adalah ikatan sigma dari P dengan P. Kemudian apa bedanya P dengan P ini dengan ikatan P dengan P pada ikatan pi? Kalau pada ikatan pi, untuk orbital P dengan orbital P digambarkan seperti ini. Nah, dari gambar-gambar ini tentunya dapat kita mendefinisikan apa toh bedanya ikatan sigma dengan ikatan pi.
Ikatan sigma itu adalah ikatan yang tidak melewati simpul. Jadi ini tidak melewati simpul, tidak melewati simpul, dan tidak melewati simpul. Sementara ikatan P itu ikatan yang melewati simpul. Jadi ini melewati simpul, simpulnya dilewati. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya, apa bedanya ikatan P dengan P pada ikatan sigma dengan P dengan P pada ikatan P? Kita ingat kembali bahwa pada orbital P itu ada Px, ada Py, dan ada Pz. Nah, ini adalah penggambaran dari orbital Pz. Kemudian, ketika ada orbital Pz ketemu dengan orbital Pz, maka akan terjadi yang namanya ikatan P di sini. Karena ikatannya melewati simpul. Nah, ini harus kita pelajari karena penting sekali dalam mempelajari yang namanya teori orbital molekul. Nah, ini adalah contoh dari yang sudah dijelaskan di depan, yaitu contohnya adalah antara ikatan yang terjadi antara H dengan H, di mana dia terjadi overlapping di sini, kemudian dia membentuk ikatan atau orbital ikatan atau dinamakan bonding, di sini dilambangkan dengan sigma S, kemudian anti bondingnya dilambangkan dengan sigma bintang. Untuk lebih jelasnya, ada slide berikutnya. Ketika ada atom H dengan atom H yang sama-sama memiliki orbital atom, orbital atom ini akan bergabung atau melebur jadi satu, membentuk yang namanya orbital molekul. Ini adalah orbital molekulnya, di mana di sini terjadi yang namanya overlapping atau tumbang tindih. Kemudian jika kita lihat di sini ada dua kemungkinan ketika terjadi yang namanya orbital molekul tadi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan membentuk bonding atau orbital ikatan. Yang kedua, dia akan membentuk orbital tidak berikatan atau anti bonding yang dilambangkan dengan sigma bintang. Nah, untuk yang bonding atau orbital berikatan ini memiliki energi lebih rendah daripada orbital tidak berikatan atau anti bonding. Jadi intinya ketika ada orbital atom ketemu dengan orbital atom yang lain, maka dia akan melebur atau bergabung membentuk orbital molekul. Nah, pada kondisi orbital molekul ini dia dapat terjadi yang namanya bonding atau orbital berikatan dengan anti bonding atau orbital tanpa ikatan, di mana energinya untuk yang berikatan atau orbital berikatan ini lebih rendah daripada energi pada orbital yang tidak berikatan. Nah, dari itu nanti kita dapat menentukan yang namanya order ikatan, yaitu dengan rumus jumlah elektron berikatan dikurangi jumlah elektron tidak berikatan dibagi 2. Contohnya di sini, jika digambarkan diagram orbitalnya, sini tadi miliknya H yang pertama, konfigurasinya 1s1, ini adalah gambar orbital atomnya, ini adalah miliknya H kedua, dengan konfigurasi elektron 1s1, ini adalah orbital atom untuk H yang kedua. Kemudian nanti antara orbital atom ini dia akan bergabung
jadi satu membentuk yang namanya orbital molekul. Nah, 1s1 ketemu 1s1, maka di sini ketemunya ketika bergabung elektronnya ada 2. Kenapa ini digambarkan di bawah? Karena yang berikatan atau bonding itu energinya lebih rendah daripada yang tidak berikatan. Terus kenapa ini yang tidak berikatan tidak ada elektronnya? Karena seperti yang kita tahu, jumlah elektron maksimum dalam masing-masing orbital itu ada 2. Sementara ini tadi elektronnya kan hanya 1 sama 1. Berarti 2 semuanya berarti terisi di orbital ikatan, sementara orbital yang tidak berikatan kosong. Atau bisa juga kita gambarkan sendiri seperti ini. Contohnya H2, kita konfigurasikan dulu. 1s1, H yang kedua juga gitu, 1s1. Nah, ini adalah orbital H yang pertama, ini orbital H yang kedua. Kemudian, ini disebut sebagai orbital atom H yang pertama, ini orbital atom H yang kedua. Kemudian antara orbital atom ini dia akan bergabung atau melebur jadi satu membentuk orbital molekul. Orbital molekul yang pertama adalah orbital molekul yang berikatan atau bonding. Kenapa digambarkan di bawah? Karena energinya lebih rendah daripada yang anti bonding. Ini yang anti bondingnya. Kemudian di sini akan diperjelas lagi karena maksimalnya satu orbital itu bisa menampung 2 elektron, maka kalau digambarkan ketika di sini ada orbital atom di mana dia memiliki 1 elektron, di sini ada orbital atom memiliki 1 elektron, ketika bergabung jadi 1 maka dia akan berikatan, maka di sini isinya ada 2 elektron, berarti pada kondisi maksimal. Nah, di sini dinamakan ikatan sigma bonding atau yang berikatan, sigma SS. Kemudian untuk yang energi lebih tinggi ini diisi oleh ikatan sigma anti bonding atau sigma bintang, di mana di sini dia tidak memiliki elektron. Kenapa? Karena di sini tadi elektronnya hanya 1, ini hanya 1. Ketika bertemu berarti elektronnya hanya ada 2, maka dia sudah mengisi yang orbital berikatan, sementara yang orbital antibonding atau tidak berikatan isinya adalah kosong. Maka dapat kita tentukan atau kita hitung orde ikatan untuk H2 sama dengan jumlah elektron berikatan dikurangi jumlah elektron yang tidak berikatan dibagi dengan 2. Jadi jumlah elektron yang berikatannya tadi ada 2, jumlah elektron yang tidak berikatan atau ini bisa dikatakan jumlah elektron bondingnya, jadi elektron bondingnya ini ada 2, dikurangi jumlah elektron anti bonding, di sini adalah kosong, kemudian dibagi 2, maka hasilnya adalah 1. Jadi orde ikatan untuk molekul H2 itu adalah 1, artinya H2 ini memiliki ikatan tunggal. Sekian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dalam forum diskusi kalian masing-masing. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.